Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Happy Mapping, channelnya para mappers. Welcome guys to the Happy Mapping channel for the mappers. Jadi hari ini kita akan mencoba untuk melakukan analisis the soil adjusted vegetation index. So today we will going to analyze the soil adjusted vegetation index. Jadi tujuan dari soil adjusted vegetation index ini adalah untuk mengidentifikasi vegetasi. So the aims of this analysis is how to identify the vegetation index. Jadi untuk penjelasannya lebih lanjut kita akan lihat di next slide. So for the further explanation about this analysis we can see in the next slide. So this slide already explained, jadi di slide ini telah menjelaskan bahwa soil adjusted vegetation adalah indeks vegetasi yang mencoba untuk meminimalisir soil brightness. Jadi pengaruh dari pantulan dari soil yang biasanya ini bisa mempengaruhi correction factor, dan biasanya untuk analisis ini digunakan untuk vegetasi atau tutupan vegetasi yang daerahnya itu rendah dan bersifat kering. So the soil adjusted vegetation index is a vegetation index that attempts to minimize soil brightness influence using a soil correction factor. This is often used in arid regions where vegetation cover is low. Jadi di sini kita bisa juga melihat sumbernya. Di sini ada jurnalnya. Jurnalnya itu Bueta. Ini jurnalnya sudah sangat lama. Jadi teman-teman bisa mengakses. So this is also the reference journal, so you can access it anytime, and it's already a long time, and then so many source you can get from these journals. Dan berikutnya ini adalah rumus untuk sapinya. Di sini kita bisa melihat, di sini adalah rumusnya. Jadi rumusnya adalah near dikurang red, kemudian near tambah red, kemudian L dikali 1 tambah L. Jadi keterangannya untuk near itu dia adalah di sini dia adalah band 4, kemudian red itu near adalah band 5, kemudian red adalah band 4. Sedangkan L itu amount of jumlah dari land covernya. Kita bisa nanti menentukan untuk land covernya, apakah kalau land covernya itu tidak ada sama sekali vegetationnya, itu kita pakai jumlah 1. Kalau dia moderate atau sedang, itu kita pakai 0,5, dan kalau sangat tinggi sekali density dari vegetationnya, itu kita gunakan 0. So this is the formula. The formula is we take near correspond to band 5 and red correspond to band 4, and divide near correspond to band 5 and plus red plus L multiple 1 plus L. L is the amount of green vegetations, which is L value depending on amount of green vegetation cover. Generally, in area no green vegetation cover, we take L as a 1. In the area of moderate green vegetation cover, L as a 4.5, and density for high, very high vegetation cover, L correspond to 0. And then, which is equivalent to NDVI method. The index output value between minus and 1. So after we know the formula, the source, the reference, and so we can go to the analysis. Setelah kita mengetahui referensi dan lain sebagainya, selanjutnya kita akan masuk ke vegetasinya, analisisnya.
Jadi di sini kita telah memiliki band 4 dan band 5 seperti yang di rumus tadi. Kemudian kita langsung masuk saja ke toolbox atau kita juga bisa langsung search seperti ini. Kita pilih raster calculator. This is the band of line set that we need, band 4 and band 5. After we have this band, and then we go to the source, and then we type raster calculator. Setelah kita mengetik raster calculator, kemudian kita pilih di sini raster calculator for spatial analysis. Kita klik dua kali seperti ini. After we find this, and then we double click, and then this the workplace. So and then we enter the formula. This is the formula. So I enter this formula in this raster calculator. Jadi kita memasukkan rumusnya. Jadi rumus yang kita ambil dari sini. Ini rumusnya. Kemudian kita masukkan di sini dan kita akan ganti nanti sesuai dengan isiannya. So near correspond to band 5, while red correspond to band 4, and divide near correspond to band 5, and red correspond to band 4, and L is 0.5. 0.5 because my place is moderate vegetation cover ya. Jadi kenapa saya mengisi 0,5? Karena untuk wilayah saya itu dia adalah area yang tidak terlalu padat vegetasinya dan tidak terlalu rendah juga. Jadi saya isi 0,5. So and multiple 1 and L 4.5. The multiple we choose this expression like this. Okay, and then we for the output we just change the name. Untuk outputnya kita hanya ganti namanya saja. And then we okay, the process is running. Kemudian kita mengetik OK, kemudian prosesnya sekarang berjalan. And then this is our result. Inilah adalah hasil kita. So we change the graduate colors. We choose this. Then we click import. Jadi kita memilih graduate colornya. Kemudian kita klik OK. And then we take this. And then you can see height 1.4 and low minus 1.4. As this explains that the output between minus and plus. And then we can see for the low it's not a vegetation, and this is a vegetation. Minus is not a vegetation, while plus is a vegetation. So you can see clearly this is a vegetation, this is not a vegetation. Jadi kawan-kawan, seperti yang kita lihat di rumusnya di sini, jadi hasilnya nanti hasil nilainya adalah minus dan plus. Minus 1 kemudian plus 1. Jadi sedangkan di sini kita bisa melihat di sini minus 1,4 dan plus 1,4. Untuk minus 1,4 ini adalah bukan kawasan vegetasi, sedangkan yang 1,4 plus itu adalah kawasan vegetasi. Jadi kita bisa melihat ini. Kita lihat seperti ini. So guys, for the next analysis you can use
accuracy assessment in order to assess whether this analysis is a very good for identification or identifying the vegetation index or not. Jadi kawan-kawan, untuk analisis lebih jelasnya atau lebih lanjutnya kita bisa menggunakan analisis akurasi, baik itu kappa akurasi atau overall akurasi. So thank you very much for following the video, and don't forget to subscribe, like, share, and comment. See you the next video, and bye bye. Jadi terima kasih kawan-kawan telah mengikuti video kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.